setiap hari. Banyak yang mati, jerit tangisan memilukan. Suara ambulan bersaut-sautan mencekam. Halo rekan-rekan pemusik. Iya, rekan-rekan pemusik, halo. Yang super sabar, super tabah ya, di rumah terus. Pada gendut-gendut, ada gendut-gendut ya, makan tidur ya, di rumah terus ya, super sabar, super tabah ya, demi aturan-aturan ini yang dijalankan pemerintah. Kita berkorban ya, mudah-mudahan aturan-aturannya nggak meleset ya, sebab kalau aturan-aturannya meleset, cara penanganan COVID-nya meleset terus, sia-sia pengorbananku. Asik. Di rumah terus, nggak kemana-mana. Kerjanya nonton TV aja, lihat lelucon pandemi, aturan-aturan, lihat jalan disekat-sekat. Aduh, kacau. Jalan disekat-sekat, tutup. Aneh. Jadi dari dulu itu aturan penanganan COVID cuma menghimbau, melarang, menghukum, menghimbau, melarang, menghimbau pakai masker ya, cuci tangan ya, terus melarang ya, kayak kita dilarang nggak boleh main musik, terus menghukum udah banyak yang kena sanksi. Jadi menghimbau, melarang, menghukum, itu aja, namanya aja yang beda-beda. PSBB perpanjang, PSBB ketat, kendor. Terus apalagi darurat apa itu kemarin, PPKM darurat. Terus level 4 ya, ada lagi level 4. Ntar kalau level 4 ada penurunan dari level 3, tapi kalau ada kenaikan dari level 5. Jadi sibuk nyari nama, bukan sibuk nyari apa cara penanganan yang terbaru ini apa. Sibuk nyari nama penanganan. Aduh lucu, dicekat-cekatin jalan padahal nggak ada ngaruhnya. COVID-nya udah makin tinggi, tetap nggak ada penurunan secara signifikan, nggak ada, masih diteruskan. Aduh, sekat-sekatin, cari jalan yang lain, cuma menghimbau, melarang, menghukum. Ini yang kedua ini sebenarnya bagus, mengatur tuh enggak aja, diatur dengan penjagaan, diatur gitu. Menghimbau, melarang, menghukum, menghimbau, melarang, menghukum, itu aja. Aduh, jalan disekat-sekat. Penyekatan itu Pak Bro pejabat ya, dilakukan apabila ada kejadian seperti kebakaran, jalan disekat, nggak boleh lewat. Kenapa Pak, ada kebakaran di mana Pak? Oh ya siap. Bisa juga ada banjir, tuh jalan disekat, ditutup, nggak boleh lewat. Ada apa Pak, ada banjir di mana, di sana bahaya Pak. Oke siap. Ini COVID. COVID disekat, nggak boleh lewat. Kenapa Pak, ada COVID di mana Pak? Emang bisa jawab di mana? Lucu. Jadi COVID ini nggak perlu jauh-jauh naik motor, naik mobil ya, jalan kaki aja ke warung tetangga sebelah, kalau nggak hati-hati juga kena COVID. Ke Indomaret, Alfamaret terdekat, nggak hati-hati kena COVID. Apalagi di pasar bisa kena COVID. Jadi nggak perlu jauh-jauh, buang-buang waktu aja penyekatan itu, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Ayolah para pejabat-pejabat ini, lakukanlah yang tepat sasaran. Kami mengandalkanmu, ini para musisi mengandalkanmu. Kami di rumah aja begini,
Ini bukan nonton COVID-nya turun, bukan, tapi mengharapkan penanganannya bener. Kita nunggu ini di rumah terus ini, nunggu kalian kerja yang bener kerjanya, yang rakyat terus ditekan-tekan. Ini udah cukup tertekan ini. Dari dulu gitu-gitu aja, menghimbau, melarang, menghukum, menghimbau, melarang, menghukum. Itu hindari COVID. Itu mana menghindari COVID, nggak kelihatan. Udah nggak waktunya lagi menghindar, harus cari cara lain. Contohnya nih, memburu, bikin tim pemburu COVID. Wes keren. Pemburu COVID, iya keren. Emang bisa lah. Itu dokter bisa tahu kalau orang terpapar virus, orang positif, berarti tahu badannya ada virusnya, ada COVID-nya katanya. Berarti bisa tau diburu dengan tesin aja. Satu orang tes dapat, orang diobatin biar virusnya mati, tes lagi dapat orang yang terpapar virus, diobatin biar virusnya mati, jangan orangnya yang mati. Virusnya ya, virusnya yang mati. Ini ide dari orang jelek. Kita bukan kritik doang tapi ngasih ide juga, bukan kritik doang tapi ngasih ide juga. Pakai syukur nggak pakai syukur, udah mulai jenuh. Udah mulai jenuh gini terus. Aduh kacau. Apalagi kemarin di TV itu, malam apa kemarin tuh, malam Selasa. Malam Selasa ada salah satu TV wawancara Pak Anies Baswedan. Malam Selasa kemarin tanggal berapa, 26 kayaknya 26 Juli ini. Pak Anies bilang, sekarang ini kita udah agak lega, soalnya di ruang IGD, ruang-ruang IGD udah mulai longgar. Artinya apa? Udah ada penurunan. Terus di tempat-tempat perawatan juga udah longgar. Artinya apa? Artinya udah ada penurunan. Sampai ke tenda-tenda darurat itu udah ada kelonggaran. Artinya ada penurunan sekian persen. Iyalah Pak Anies. Artinya bukan begitu Pak Bro. Itu justru artinya bahaya. Artinya justru bahaya. Jangan bangga dulu, jangan seneng dulu. Artinya justru bahaya. Masyarakat itu akhir-akhir ini banyak banget yang sakit, cuma nggak mau ke dokter karena masyarakat takut divonis COVID, makanya pada di rumah. Nah itu bahaya. Orang dirawat sama dokter aja banyak yang meninggal, apalagi di rumah tanpa dokter. Bahaya. Jadi jangan senang dulu, bangga banget. Diselidiki dulu kenapa kok longgar perawatan, rumah sakit kenapa longgar, diperiksa dulu, yang teliti, jangan keburu seneng. Nah senyum manis seneng, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Artinya bahaya. Cara kita nggak mau ke dokter, akhirnya ini banyak yang sakit. Saya tahu persis karena saya masyarakat, saya berkecimpung di masyarakat, jadi tahu. Sampai masyarakat itu nyari obat-obat sendiri, beli-beli obat sendiri, buat sakit di rumah, beli-beli oksigen sendiri, sampai ya yang dari obat-obatan sampai yang tradisional itu, jamu-jamu laris, jamu gendong apa laris, jahe laris. Nah, terus kemarin terakhir kelapa hijau, kelapa hijau laris banget, ya kan? Itu. Jadi orang yang sakit di rumah itu dia nggak tahu sakit meriang atau sakit COVID. Yang jelas dia nggak mau ke dokter, dia beli kelapa hijau buat obat. Ya kalau dia sakit meriang biasa, kalau ternyata COVID, masa obatnya kelapa hijau. Emang WHO nggak menyarankan untuk minum kelapa hijau. WHO nggak tahu kelapa hijau.
Ya bahaya asli, apalagi orang yang miskin tuh kasihan tuh yang nggak sanggup beli obat, dia sakit di rumah nih, obat mahal-mahal, obat yang nggak sanggup beri obat, akhirnya cukup dengan kerokan, kerok gitu, dadanya sesak kan, dikerokin dadanya, cukup dengan kerokan. Ya, ya itu kalau meriang biasa, takutnya dia kena covid itu, masa obatnya kerokan. Covid obatnya kerokan mana ada, ya Allah, bahaya. Untung aja WHO nggak tahu, kalau WHO tahu kan bingung dia, apa itu kerokan, what is kerokan. Jadi panis ya gitu, jangan bangga-banggakan dulu, yang senang diselidiki dulu, bahaya itu. Jadi di rumah sakit berkurang tapi yang mati banyak karena di rumah, bahaya justru kalau diselidiki. Aturan-aturan itu juga berubah lah, jangan sampai cuma menghimbau, melarang, menghukum, menghimbau, melarang, menghukum. Terus ada lagi, oh iya satu, ada lagi sama menghitung, dulu menghitung. Hari ini jumlah yang terpapar COVID sudah mencapai sekian. Oh gini tangannya. Hari ini jumlah yang terpapar COVID sudah mencapai sekian ribu. Marilah kita cuci tangan, pakai masker. Besoknya gitu lagi. Hari ini jumlah yang terpapar. Waduh, oh enak banget kerjanya ngitungin orang sakit. Ya Allah. Yang dilakukan itu aja sih, makanya berlarut-larut. Ada lagi mau kemana-mana harus pakai surat swab atau surat antigen, istilahnya kayak surat bebas covid. Surat bebas covid, astagfirullahaladzim, ya Allah. Di dunia ini nggak ada orang yang bebas covid. Siapa yang bebas covid? Yang nggak terpapar ada, yang nggak terkena covid ada karena hati-hati. Kalau yang bebas covid itu nggak ada pak bro, nggak ada, belum ada yang bebas covid. Siapa? Rakyat kecil kena, orang miskin kena, orang kaya kena, pejabat banyak yang kena, ada yang mati juga, mulai dari lurah, bupati, camat, gubernur banyak yang kena kok. Nggak ada yang bebas covid. Siapa yang bebas covid? Surat bebas covid, astagfirullahaladzim. Nggak ada yang bebas covid. Jadi aduh, dirubah lah aturan-aturan itu, dirubah. Sekarang aturan nggak ngaruh kok diteruskan, nggak ngaruh diteruskan, nggak ada ngaruhnya diteruskan. Cari cara lain, kalian orang-orang pinter. Saya ini mengandalkanmu, saya di rumah terus mengandalkanmu, nggak kemana-mana ini, nunggu kalian kerja yang tepat sasaran. Jangan cuma menghimbau, melarang, 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 ntar timbul-timbulnya bantuan. Bantuan itu juga harus dipikirkan jumlah bantuan, terus cepat, tepat, ada tiga. Jumlah bantuan itu juga harus dipikirkan kebutuhan orang, jangan sampai 600.000 buat 2 bulan. Nyampe di mana 600.000 buat 2 bulan, harus dipikirkan jumlahnya. Terus cepat, 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 jangan sampai nunggu orang tenggelam baru datang bantuan, keburu modar ya. Harus cepat, jangan nunggu orang tenggelam baru datang bantuan, keburu modar. Terus tepat, tepat itu tepat sasaran, jangan sampai yang tenggelam siapa, yang dapat bantuan siapa. Aduh, yang tenggelam siapa, yang dapat bantuan siapa. Pandemi ini ada 3 kategori ya, yang tidak berdampak, terus yang berdampak, terus yang sangat berdampak.
Yang tidak berdampak siapa? Pegawai-pegawai yang gajinya masih utuh. COVID ini gajinya masih utuh, nggak berkurang, itu tidak berdampak. Terus yang berdampak itu semua manusia ya, usaha-usaha yang pendapatannya berkurang jadi dikit, itu berdampak. Terus sangat berdampak yang sama sekali nggak bisa kerja, kayak pabrik yang ditutup, karyawannya nggak bisa kerja, diliburkan, itu sangat berdampak. Kayak kita sangat berdampak, para musisi nggak boleh main musik ya, berdampak. Itu harus perhatikan, harus tepat sasaran ya. Pedagang-pedagang walaupun bungkus masih bisa dapat penghasilan, biarpun kecil masih bisa. Kita nggak bisa sama sekali. Masa musik mau dibungkus, biduan mau dibungkus, aduh, hancur deh. Larang, terus menghukum, jangan menghukum, kasihan. Aduh, ya pakai masker aja hukum denda, kasihan lah. Kalau lu nggak pakai masker, ya kasihlah masker, cuma masker aja, pelit amat sih pemerintah ngasih masker. Nggak pakai masker dihukum, kasihan. Ini udah cukup menderita, jangan ditambah lagi dengan derita di atas derita, asik. Yang perlu dihukum itu orang yang memanfaatkan situasi pandemi ini. Contohnya jual obat harganya melambung, itu kejar tuh, dihukum, tendangin tuh orang. Terus yang jual oksigen tuh harganya melambung tuh, ambil comot-comotin, itu nggak beres orang. Sekarang ada orang udah sekarat nih, mau beli oksigen yang biasanya 700-800, sekarang bisa sampai 4 juta. Orangnya udah sekarat, udah ngos-ngosan napasnya Senin Kemis, nyari oksigen, harganya mahal, akhirnya nggak bisa beli oksigen, mati orang ngos-ngosan, napasnya udah ngos-ngosan, akhirnya mati. Nggak bajingan itu yang jualan, ngos-ngosan, kasihan. Kalau ngos-ngosan pengantin baru enak, kasihan tuh, yang harus dikejar-kejar terus, di sweeping terus sama itu para bajingan-bajingan yang korupsi dana bansos itu, bajingan itu. Kalau ada yang korupsi bantuan dari pemerintah itu harus tindak tegas, dihukum. Jangan protes aja dihukum, nggak pakai masker dihukum, didenda, kasihan lah. Bagi aja masker, beres. Pakai pak ini masker ya. Wabah ini udah merupakan hukuman dari alam buat umat manusia. Jadi jangan lagi ditambah dengan aneka ragam hukuman-hukuman lagi. Sedih pandemi ini, sedih. Gimana nggak sedih? Teman deket sakit, saudara sakit, mau nengokin nggak bisa, ya kan, takut tertular COVID, bisa tertular, nengokin nggak bisa. Padahal nengok orang sakit itu obat, secara psikologis itu obat. Yang ditengokin akan merasa bangga, merasa senang, itu obat. Teman meninggal, saudara meninggal, nggak bisa melayat, apa nggak sedih? Ada yang mati, ada yang mati lagi, setiap hari. Banyak yang mati, jerit tangisan memilukan, suara ambulan bersahut-sahutan, mencegah pandemi.
berita duka lagi. Selalu ku dengar berita duka, tiada lagi kan berita sentosa. Sampai kapankah ini semua kan berakhir? Pandemi, pandemi, wabah pandemi. Pandemi, pandemi, cerita pandemi. Pandemi, pandemi, wabah pandemi. Pandemi, pandemi, cerita pandemi. Cerita pandemi. Cerita pandemi. Cerita pandemi.